warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bu Andri bagaimana? Baik juga. Terima kasih, Bu Rida. Jadi, Bu Rida, saya dengar ada jadwal coachingnya hari ini ya? Iya, Bu. Sudah. Ada teman yang minta sharing-sharing. Sudah diatur jadwalnya? Iya, Bu, insya Allah. Jadi apa kira-kira yang Bu Rida sudah persiapkan untuk proses coaching ini? Sejauh ini untuk persiapan coaching, ya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa menggali ide atau nantinya bersifat solusi bagi si coach itu sendiri. Ya, jadi jangan lupa Ibu Rida ya, dalam proses coaching itu jangan lupa 3 kompetensi yang harus Bu Rida miliki, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan penuh rasa, dan yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Tentunya Bu Rida sudah siapkan semuanya ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih juga sudah mengingatkan. Iya, oke, baiklah Bu Rida, mungkin coachingnya sudah menunggu. Saya persilakan Ibu Rida untuk memulai proses coaching. Iya, Bu, terima kasih juga Bu Andri. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Wangsa? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah juga baik. Semoga kita selalu sehat ya dalam melaksanakan aktivitas kita ini. Amin, amin. Kalau boleh tahu Pak Wangsa, saya di sini artinya saya berharap kehadiran saya bisa sebagai pendengar, karena setahu saya Pak Wangsa butuh sharing-sharing ya. Iya, betul, Bu. Iya. Kemarin saya sempat telepon Ibu. Iya, itu saya tidak sempat dengar juga. Mungkin saya bilang Ibu mungkin lagi sibuk nih. Mungkin banyak kliennya atau gimana. Ini, Bu, saya sampaikan, Bu, ya. Iya, artinya sharing kita ini tujuannya untuk apa? Ini, Bu, begini. Bulan lalu itu kami di sekolah ada undangan mengikuti lomba bola voli tingkat SMP, Bu, se-Lurah ya kalau nggak salah undangannya waktu itu. Sehingga saya mengambil beberapa siswa dari kelas 7, kelas 8 yang punya bakat, punya potensi untuk kemudian mengikuti lomba tersebut. Dan proses itu agak lama karena dari rekrutan, kemudian sisi latihan, kemudian sisi lombanya sendiri itu, Bu, memakan waktu yang cukup lama, dan kalau saya itu hampir 3 bulanan, ya, hampir 3 bulan. Tapi alhamdulillah kami juara, Bu. Itu senangnya kami, alhamdulillah kami juara, bawa pulang piala putra putri pada saat itu. Sekarang yang menjadi masalah, Bu Rida, ini minggu depan ini kami akan ujian semester. Sementara siswa kami yang ikut lomba kemarin itu banyak yang tugasnya tidak masuk, kemudian ulangan hariannya banyak yang tertinggal, keteteran lah mereka dengan materi tugas dan ulangan hariannya itu. Nah, ini yang saya mau sharingkan dengan Ibu, bagaimana solusinya untuk hal tersebut. Ya, begitu, Bu Rida. Jadi saya menangkap bahwasanya murid-murid yang Bapak sudah latih itu bercerita bahwasanya mereka agak sedikit dipersulit ya. Ya. Kalau untuk itunya, kemarin saya sudah coba menghadap ke beberapa guru yang mengajar mereka. Ya, itu tadi ada yang tidak mau memberikan kebijaksanaan, artinya mereka tetap mau anak-anak yang ikut lomba itu tetap mengikuti alurnya, kumpul tugasnya, kemudian ulang harian harus dia lakukan, seperti itu. Oke, baik, saya menangkap dari yang Ibu Bapak yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kira-kira untuk harapan kedepannya nanti, artinya dari proses coaching ini, adakah yang Bapak harapkan ketika kita telah melakukan sharing-sharing ini? Apa yang Bapak ingin dari sharing ini? Saya berharap dari proses coaching ini nanti ada solusi yang bisa saya pakai, yang bisa saya terapkan.
terkait dengan masalah yang saya ungkapkan tadi ya. Atau harapan lainnya adalah siswa saya tadi yang ikut lomba itu bisa mengikuti ujian dan kalau bisa tugas-tugas yang dalam hal yang mereka tinggalkan itu diberi keringanan dalam pengerjaannya. Seperti itu Jadi harapannya Bapak ada solusi ya untuk pemberian tugas untuk murid Bapak. Nah, kesempatan apa yang Bapak dapatkan dari yang Bapak alami saat ini? Artinya peluang, sebenarnya Bapak punya peluang di sini. Kira-kira bisa diceritakan sedikit? Oke. Kalau bicara peluang kesempatan, sesungguhnya kepala sekolah dengan kami, siswa dan saya secara peserta lomba kemarin itu, kepala sekolahnya dalam satu sisi senang karena kami sudah mewakili sekolah kemarin. Jadi sehingga saya kalau ini saya komunikasi dengan kepala sekolah, boleh jadi kepala sekolah mendukung bahwa anak-anak ini jangan diberikan tugas seperti teman-temannya yang lain. Mungkin akan seperti itu. Iya, jadi sebenarnya ini potensi ya, jadi kita mengarahkannya ke potensi atau kemampuan murid tersebut. Nah, kira-kira peluang dari 1 sampai 10 dari kondisi yang saat ini Bapak alami, kira-kira Bapak sudah berada di tahap pilihan keberapa dari 1 sampai 10 itu supaya nanti bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi? Mungkin kalau dari segi angka baru berada pada angka 7 kalau dari segi angka ya. Jadi poin ke-7 atau skala ke-7 itu saya rasa sudah maksimal ya. Jadi sisa kita mencari solusi yang lebih baik lagi. Nah sekarang itu kan Bapak punya target untuk mencapai di titik 9 atau 10 lah pencapaiannya. Kira-kira ada Bapak menemui hambatan di dalam pencapaian tersebut? Hambatannya yang tadi yang mungkin disampaikan itu bahwa saya sudah coba menghubungi beberapa teman guru ya, tentang masalah ini. Teman guru yang tidak memberikan nilai itu, dan itu mereka tidak mau memberikan. Alasannya sih karena katanya kasihan teman-temannya yang harus kirim tugas, ikut ulangan, harus belajar, datang ke sekolah, sementara dia tidak sekolah, tidak ini, tiba-tiba mau diberi keringanan, mau diberikan nilai dan seterusnya. Nah, itu hambatannya mungkin Bu di dalam sebentar. Hambatannya yang Bapak hadapi ini berasal dari guru ya? Ya, Artinya betul. rekan sejawat Rekan Bapak sejawat. ya? Nah kira-kira ini kan hambatannya dari guru. Tentu juga solusinya nanti akan berdampak ke guru yang rekan kerja Bapak. Nah kira-kira untuk mengatasi itu solusi yang Bapak pikirkan itu seperti apa? Untuk meminimalisir hambatannya yang seperti itu. Saya mungkin akan membangun komunikasi persuasif mungkin. Saya akan dekati secara personal beberapa guru yang menurut saya karakternya bisa, karena ada juga guru yang menurut pengamatan saya karakternya tidak bisa didekati dengan persuasif. Pokoknya kalau sesuai aturan ya aturan. Ada juga yang seperti itu. Tapi untuk yang bisa saya akan coba untuk mendekati secara persuasif beberapa teman tersebut. Itu mungkin yang akan saya lakukan. Iya manusiawi itu ya kalau karakter manusia berbeda-beda. Nah ini tadi ada komunikasi persuasif. Nah kira-kira itu rencananya Bapak untuk mewujudkan komunikasi yang persuasif itu dimulai dari apa kira-kira? Pertama saya akan identifikasi dulu guru-guru yang bisa saya lakukan komunikasi persuasif, dan tentu saya harus menyiapkan bahan komunikasinya, apa yang akan saya sampaikan, bagaimana peluang saya untuk mendapatkan kesempatan dari teman guru tersebut. Dan setelah itu ya saya action, saya datangi gurunya dan coba untuk minta penjelasan. Oke. Jadi itu tadi rencananya. Ini kan kalau saya menangkap ini ada dari pihak guru, kemudian dari muridnya Bapak sendiri. Kalau dari muridnya Bapak sendiri, apakah ada masalah dalam pengumpulan tugas mereka? Masalahnya sebenarnya ada di waktu Bu, karena ini kan minggu depan sisa 2-3 hari lagi dan ada 10 pelajaran, dan satu pelajaran itu bukan satu tugasnya, ada banyak, ada bahkan yang sampai 5 dan 10 ulangan harian. Itu minta yang saya maksud, saya meminta keringanan. Mungkin mereka tetap kerja tugas,
tapi satu saja mewakili semuanya. Seperti itu Bu Rida. Berarti dari murid mungkin tidak ada masalah, tapi dari gurunya ini yang perlu bagaimana supaya membijaksanai atau katakanlah solusi untuk si murid mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah dekat ya. Nah sekarang kalau seperti itu prioritasnya Bapak untuk langkahnya tadi kan dari muridnya berbicara waktu, nah dari gurunya, nah kira-kira prioritasnya Bapak langkah apa yang Bapak akan tempuh lebih dulu? Mungkin yang akan saya tempuh pertama kali adalah identifikasi guru yang yang bisa. Kemudian setelah itu saya identifikasi, saya akan membagi guru menjadi 2 kelompok yang bisa dilakukan dengan komunikasi persuasif dan yang tidak bisa. Yang komunikasi persuasif ini saya sendiri akan mendatangi mereka. Dan tidak bisa ini saya akan minta bantuan mungkin dengan wakasi kurikulum siswaan juga mungkin saya akan libatkan. Terakhir nanti kalau ada lagi kelompok ketiga yang benar-benar tidak bisa sama sekali, ya mungkin saya libatkan kepala sekolah untuk hal tersebut. Oke, jadi komunikasi persuasifnya itu ya yang menjadi prioritas. Kira-kira Bapak butuh jangka waktu sekian apa kira-kira? Kan ini waktunya juga sudah dekat semester kedua. Mungkin besok atau besok paling cepat saya harus langsung action. Nanti malam mungkin saya akan identifikasi dulu. Besok saya akan langsung datangi mereka. Berarti harus segera Ya, dilaksanakan harus segera, ya? karena ini mepet waktunya. Nah ini kan kita akan berbicara besok. Nah kira-kira mengantisipasi hambatan itu supaya betul-betul dilaksanakan bisa besok dan semaksimal mungkin sebelum deadline waktu itu, cara Bapak mengantisipasinya itu seperti apa? Ya mungkin habis dari sini saya akan nulis siapa guru yang bisa saya dekati persuasif, siapa yang tidak. Terus saya akan bangun komunikasi dengan WA bahwa saya ada janji ketemu besok, bagaimana kesiapannya, apakah dia punya waktu atau tidak. Ya, saya bisa komunikasi informal dulu mungkin sebelum komunikasi besok di sekolah dengan mereka. Oke, jadi sudah detail perencanaannya Bapak ya. Nah, kira-kira ini kan menyangkut personal. Nah, personal dari Bapak sebagai pelatih dan teman guru sebagai penilai. Nah, ini dibutuhkan komitmen diri yang bagaimana yang Pak Wangsa harapkan dari permasalahan ini supaya bisa menemukan solusi yang lebih bagus. Yang pertama pasti saya yakin semua teman-teman pada prinsipnya, teman-teman guru saya di sekolah begitu, dari tingkat kelas sekolah sampai ke bawah, itu pasti saya yakin mereka juga menginginkan si sekolah itu juara. Saya yakin. Saya memang tidak ketemu formulanya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Jadi saya ingin semua guru termasuk sekolah berkomitmen bersama dengan kami mendukung setiap ada kegiatan-kegiatan lomba seperti itu. Nah, saya sih berharapnya juga komitmennya dituangkan dalam bentuk aturan sekolah. Jadi kepala sekolah dan wakil kesiswaan membuat sebuah regulasi, sebuah aturan yang mengatur membolehkan anak-anak yang mengikuti lomba mewakili sekolah itu diberikan keringanan dalam pengerjaan tugas-tugasnya, tugas-tugas kognitifnya seperti itu. Oke, jadi komitmen diri yang dituangkan nantinya di peraturan atau di keyakinan sekolah ya secara bersama-sama. Nah, ini kan menyangkut keyakinan sekolah. Kira-kira harapan Bapak pihak-pihak mana nanti yang bisa membantu untuk mewujudkan keyakinan sekolah itu ya yang berupa artinya kebijakan untuk murid ketika mengikuti lomba dengan perlakuan yang sama pada saat pemberian nilai. Pihak yang akan saya libatkan yang pertama mungkin teman-teman saya para pembina ekstrakurikuler yang juga pasti akan mulai masalah yang sama nanti ketika tidak ada aturan. Kemudian saya juga mungkin akan meminta bantuan kepada organisasi siswa, organisasi siswa. Kita sama-sama bertemu dengan wakasi kesiswaan atau wakasi kurikulum atau siswaan membicarakan tentang hal ini. Oke, menarik sekali ya. Jadi langkah-langkah yang Bapak pikirkan itu ya sungguh-sungguh solutif kiranya. Nah, bagaimana komitmen atau
bagaimana nanti tindak lanjut setelah kita melakukan coaching ini, tindak lanjutnya Bapak setelah perencanaan ini akan seperti apa nantinya setelah proses coaching ini? Iya. Nanti setelah proses coaching ini, setelah saya mencoba implementasikan apa yang Ibu kita diskusikan tadi, saya akan menyampaikan kepada Ibu bagaimana perkembangannya, bagaimana kendala yang saya hadapi, bagaimana respon teman-teman dan seterusnya. Mungkin seperti itu rencananya. Iya, oke, menarik sekali. Dari coaching kita ini semoga tindak lanjutnya nanti bisa teraplikasi dengan Amin. baik Pak Wangsa, dan saya juga belajar banyak tentang langkah-langkah yang akan ditempuh Pak Wangsa, karena ini sebenarnya masalah hampir di semua sekolah ada dilematis ya, antara mengikuti kegiatan lomba ekstrakurikuler di luar dan intrakurikuler yang ada di dalam Ya, sekolah. betul. Terima kasih Pak Wangsa untuk Terima kasih, waktunya. terima kasih banyak. Telah berbagi informasi. Saya juga menangkap banyak manfaat dari coaching kita hari ini. Semoga sehat selalu dan Amin. sukses. Saya juga Iya. kesehatan. Oke, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Lagi. Lagi. Sini. Sini. Terus. Iya, oke. Oke, Bu Rida, bagaimana perasaannya setelah coaching tadi? Iya, alhamdulillah berkesan sekali karena saya juga mendapatkan informasi tambahan dari coach saya. Iya, apa yang saya lihat dari praktek coaching Bu Rida itu sudah luar biasa, ya, sudah mengikuti alur Tirta, dan kompetensi 3 coaching itu sudah Ibu Tirta miliki, yaitu Bu Rida sudah hadir dalam proses coaching itu, sudah mendengarkan secara aktif dan penuh rasa, kemudian ya menanyakan beberapa pertanyaan berbobot yang mengalir begitu saja sesuai dengan apa yang coach utarakan. Jadi semuanya sudah baik Bu Rida ya. Alur tirtanya juga mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab itu Bu Rida sudah tanyakan dengan detail. Cuma mungkin karena ini pertama kali Bu Rida jadi coaching ya, jadi coach ya. Tadi mungkin ada sedikit yang terlupa, mungkin Bu Rida lupa menanyakan jangka waktu ya, jangka waktu pelaksanaannya itu kurang tadi terlupakan, mungkin karena Bu Rida terlalu asik ya. Kemudian yang kedua itu ukuran keberhasilannya juga lupa tadi ditanyakan sama coach. Nanti lain kali mungkin Bu bisa. Iya, mungkin praktek berikutnya ya, karena ini pertama kali Bu Rida ya. Jadi overall itu luar biasa. Ya, saya ucapkan selamat kepada Bu Rida. Nanti setelah praktek kedua mungkin lebih baik lagi, Bu Rida bisa berprofesi lagi. Selain jadi guru bisa mungkin menjadi coach juga. Iya, saya akan karena coba sudah ahli. salah. Iya. Oke, baiklah Bu Rida. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Andri. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rida. Iya, apa kabarnya Pak Wansa? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Insyaallah. Saya melihat ada jadwal coachingnya hari Iya. ini Pak. Iya betul Bu. Hari ini saya ada jadwal coaching dengan Ibu Andri. Iya. Iya. Jadi tentunya sudah ada persiapan pastinya ya. Insyaallah. Kalau boleh saya tahu persiapan Bapak itu seperti apa? Oh iya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait dengan masalah yang akan disampaikan ini nanti. Saya juga sudah menyiapkan alur ceritanya, karena nanti kan proses coachingnya akan melakukan alur cerita. Saya sudah siapkan semuanya.
Iya, oke, persiapannya mungkin sudah lumayan bagus ya. Jadi sisa penerapannya nanti. Oke, untuk waktu dan tempat saya silakan untuk dilanjutkan prosesnya, Pak Wansa. Semoga coachingnya nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akan mengamati Bapak selaku tugas saya sebagai observer. Baik. Terima kasih Pak Wansa, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Rida. lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Wansa ya. Jadi menarik sekali karena saya juga mengamatinya. Jadi penuh dengan penghangatan atau mindfulness-nya sangat bagus. Jadi membangun situasi keakraban dengan si coaching. Jadi kalau saya katakan ini nyaris sempurna aja dari proses coaching Bapak. Tetapi dalam hal ini semuanya tahap telah Bapak lalui dengan baik. Artinya alur tirta yang menjadi tujuan utama kita itu ya sudah maksimal pencapaian tahapnya. Mungkin ada poin lagi yang perlu dikuatkan seperti harapan untuk si coach di awal. Artinya harapannya mungkin lebih digali lagi apa sebenarnya yang diharapkan oleh si coachnya Bapak tadi. Kemudian artinya ini sudah maksimal, tapi ya kalau maksimalnya poin yang dikuatkan lagi masih ada beberapa, tapi sedikit sekali. Selain itu seperti penekanan poin penting, itu perlu ditingkatkan lagi apa istilahnya, penekanan poin penting sebelum masuk ke tahapan selanjutnya. Seperti pada saat coaching mengucapkan atau mengidentifikasi hambatannya, itu mungkin bisa lebih detail solusinya. Ya saya kira untuk overallnya itu ya nyaris sempurna saya katakan. Jadi kayaknya Bapak Wangsa sudah berpengalaman dalam melakukan coaching. Itu terlihat dari setiap tahap yang dikerjakan itu betul-betul bagus ya. Saya kira seperti itu Pak Wangsa ya. Terima kasih untuk bersedia untuk diobservasi oleh saya. Terima kasih. Ya. Saya tutup dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.